Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, di bagian terakhir yaitu bagian khusyuk, di mana sebelumnya sudah kita uraikan faktor yang mempengaruhi untuk hilangnya khusyuk dalam salat, di mana untuk bisa khusyuk faktor-faktor ini harus dihilangkan. Nah, Imam Al-Ghazali membagikan faktor-faktor itu menjadi dua. Ada faktor luar atau al-asbabul kharijah. Ada faktor dari dalam kita sendiri, yaitu al-asbabul batinah. Faktor-faktor luar yang dapat mengacaukan atau mengganggu kekhusyukan salat itu bisa berbentuk yaqra'us sam'a, yang mengganggu melalui pendengaran, yaitu suara-suara. Kemudian yang kedua, al-basara, melalui dalam bentuk pandangan, yaitu apa yang ada di depan kita, yang terlihat oleh kita saat kita melakukan salat. Nah, itu sudah kita uraikan di dua pertemuan sebelumnya, hal-hal yang harus kita hindari ketika salat, baik itu dalam bentuk pendengaran maupun dalam bentuk penglihatan, sehingga salat yang kita lakukan itu dapat terlaksana dengan khusyuk. Nah, subuh ini kita lanjutkan faktor dari dalam kita sendiri yang juga harus kita hilangkan untuk bisa khusyuk dalam salat. Dan faktor dari dalam ini lebih berpengaruh daripada faktor dari luar tadi. Maka kita lihat penjelasan Imam Al-Ghazali, wa ammal asbabul batinah fahiya asyad. Dan adapun sebab-sebab dari dalam yang mempengaruhi khusyuknya salat, fahiya asyad, dia itu lebih berat. Ya. Fa inna man tasha'abat bihil humumu fi awdiyatid dunya la yanhasiru fikruhu fi fannin wahid, bal la yazalu yatiru min janib ila janib, wa ghadhul basar la yughnihi. Fa inna man tasha'abat bihimul humum, maka barang siapa yang pikirannya itu penuh dengan kegelisahan terhadap fi audiyatid dunya, terhadap perihal-perihal dunia, terhadap keuntungan-keuntungan dunia, terhadap materi-materi dunia. Pikirannya terus berfikir tentang itu.
ya, la yanhasiru, maka pikirannya itu la yanhasiru fikru fi fannin wahid. Dia tidak hanya terbatas pada satu masalah yang dia fikirkan, bal la yazalu yatiru min janib ila janib. Pikirannya akan terus terbang dari satu masalah ke masalah yang lain, dari satu kerisauan dunia kepada kerisauan dunia yang lain, dari satu kegelisahan terhadap dunia kepada kegelisahan yang lain. Terus berputar di pikirannya saat dia salat. Wa ghaddul basar la yughnihi. Nah, dalam hal ini, ya, faktor dalam tadi, umumud dunia, ya, kerakusan terhadap dunia, syahwat dunia, keinginan dunia, berbagai macam kepentingan dunia. Kalau itu yang menjadi faktornya dari dalam dia itu, maka waghaddul basar la yughnihi, menutup mata itu tidak memberikan efek apa-apa. Jadi kalau faktor luar bisalah, ada tulisan-tulisan di depan kita mengganggu khusyuk, faktor luar. Kita hilangkan tulisan itu. Atau ada suara-suara yang mengganggu pendengaran kita. Kita hilangkan suara itu, kita matikan HP. Tapi kalau faktor itu dari dalam, ya, faktor itu dari dalam hal tentang pekerjaan, ya, tentang pergaulan, tentang rumah tangga, itu kalau bercabang-cabang di pikiran itu, maka dia nggak cukup dengan tutup mata. Walaupun kita tutup mata begitu, salah ada orang mencoba memaksa tutup mata biar hilang pikiran. Tapi kalau yang datang itu dari dalam, itu tidak cukup. Wa ghaddul basar la yughnihi. Demikian juga suara-suara walaupun dihilangkan la yughnihi, tidak cukup juga. Karena yang menjadi masalah dia bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, wa yu'inuhu fa innama waqa'a fil qalbi min qablu kafin lisyaghli, karena apa yang telah terisi di hatinya daripada dunia itu telah cukup untuk kemudian menyibukkannya daripada salat. Maka begitu banyak orang yang salat, begitu dia bertakbiratul ihram untuk salat, dia baru sadar ketika salam. Ternyata udah selesai salat. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan pikiran-pikiran dunia, bercabang sana sini. Nah, jadi fahadha tariquhu, lantas bagaimana caranya untuk menghindari hal ini? Kalau faktor luar kita bisa hilangkan pandangan yang mengganggu di depan kita, kita bisa hilangkan suara yang terdengar oleh kita ketika sholat, kita matikan HP dan seterusnya. Nah, kalau hal ini terjadi, yang datang itu dari dalam diri kita sendiri, pikiran-pikiran terhadap dunia, fahadha tariquhu ayyaruddan nafsa qahran ila fahmi yaqra'uhu fis salati wa yushghiluha bihi an ghairihi. Maka ini caranya, ayyaruddan nafsa qahran, dia harus memaksa. Cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran tadi terhadap persoalan-persoalan hidup yang terus mengelilingi pikiran kita dalam salat. Maka caranya tidak bisa seperti yang faktor luar tadi, tapi bagaimana juga ayyaruddan nafsa qahran, dia harus memaksa pikirannya itu, dia harus memaksa jiwanya itu ila fahmi ma yaqra'uhu fis shalah, untuk memahami apa yang dia baca dalam salat. Nah, dia harus paksa pikirannya itu menerjemahkan apa yang dia baca. Kalau dia enggak melakukan itu, dia enggak akan bisa khusyuk. Ya, persoalan karir, persoalan tugas, persoalan dalam masyarakat, pergaulan dia, rumah tangga dia, berbagai macam pekerjaan-pekerjaan, kepentingan dunia. Agar bisa itu tidak mengitari pikirannya dalam salat, dia harus sedikit memaksa. Memaksa apa? Membawa pikirannya itu untuk menerjemahkan.
kemudian mencoba merenungi setiap bacaan yang dia baca dalam salat. Maka dengan demikian, memahami apa yang kita baca dalam salat itu menjadi keniscayaan untuk bisa khusyuk. Tidak ada cara lain. Itu yang sering kita ulang-ulang. Ya. Untuk bisa khusyuk itu tidak bisa kita paksa-paksa, kita buat-buat, misalnya kita tutup mata, nggak cukup dia. Memang yang paling utama untuk khusyuk itu dulu, yang paling utama dulu adalah kita harus tahu apa yang kita baca dalam salat. Kalau kita nggak tahu apa yang kita baca, tidak ada cerita khusyuk itu. Walaupun mau sok-sok tutup mata, nggak lihat kiri kanan, atau tutup telinga semua, tidak bisa. Memang harus tahu arti apa yang dibaca dalam salat. Dari takbiratul ihram dia harus tahu apa itu arti takbiratul ihram. Harus dia terjemahkan dalam hatinya maksudnya. Kemudian dia baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia harus tahu apa itu arti kata per kata doa iftitah yang dia baca dalam salat. Kemudian Al-Fatihah, dia harus tahu apa itu arti Al-Fatihah. Kemudian juga ayat-ayat yang dia baca dalam salat setelah Al-Fatihah. Apa yang dia baca ketika ruku', apa yang dia baca ketika i'tidal, ketika sujud, duduk antara dua sujud dan seterusnya. Memang harus tahu arti apa yang kita baca. Itu keniscayaan untuk usaha khusyuk. Jadi kalau kita tidak tahu arti apa yang kita baca dalam salat, kalau kita nggak paham apa yang kita baca dalam salat, itu sekeras apapun kita berusaha untuk khusyuk, tetap pikiran kita akan loncat ke sana kemari. Dia tetap mau kita tangkap dia, lari lagi pikir ke sana, kita tangkap balik, kita fokus tetap lari ke sana, lari ke sini, tetap lari dia. Tapi begitu kita tahu apa yang kita baca, maka kita sibuk dengan menerjemahkan apa yang kita baca. Dengan demikianlah pikiran-pikiran kita itu tidak akan lari atau terbang kemana-mana seperti tadi yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Nah, jadi kita harus memaksa untuk memahami, menerjemahkan dan memahami apa yang kita baca dalam salat. Kemudian wa yu'inuhu 'ala dhalika ay yasta'idda lahu qabla at-tahrim bi ay yujaddida 'ala nafsihi dhikrul akhirah wa mawqifil munajat wa khatril maqam baina yaday Allah subhanahu wa huwal matla'. Kemudian proses berikutnya, setelah dia harus paham apa yang dia baca, dia harus bisa menerjemahkan apa yang dia baca ketika dia salat. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan wa yu'inuhu, dan dia akan dapat melakukan itu dengan memperbantukan ayyasta'idda lahu, punya persiapan. Ya, punya persiapan qabla tahrim, sebelum dia melakukan takbiratul ihram dalam salat. Persiapan tentang apa? Bi ayyujaddida ala nafsihi dzikral akhirah, untuk memperbaharui dalam ingatannya itu tentang akhirat. Wa mauqifil munajat, tentang kehidupan di padang mahsyar, tentang kehidupan tentang posisi dia dalam salat. Wa khatril maqam, bahwa posisi dia dalam salat itu posisi yang sangat sakral sekali. Dia sedang berhadapan dengan Allah, Sang Pencipta. Kalau dia ketika berhadapan dengan atasannya itu bagaimana? Pasti penuh ketundukan, ya. Bahkan penuh ketegangan. Berhadapan di depan presiden, berhadapan di depan gubernur, berhadapan di depan wali kota. Kita penuh ketundukan, kita penuh ketegangan. Nah sekarang kita khatrul maqam, kita sholat ini posisi yang sangat sakral. Kita sedang berhadapan dengan pencipta seluruh alam ini. Kita sedang berhadapan dengan zat yang maha besar, pemilik seluruh alam beserta seluruh isinya. Itu harus kita segarkan sesaat sebelum kita bertakbiratul ihram. Itulah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib.
ketika Ali bin Abi Thalib berwudu, selalu bergetar tubuhnya. Sehingga orang-orang bertanya, wahai Ali, kenapa engkau saat berwudu selalu bergetar badanmu? Kata Ali bin Abi Thalib, karena aku akan berhadapan dengan yang maha besar. Karena aku akan berhadapan dengan Allah, pencipta seluruh alam. Maka aku bergetar. Jadi di sini ada rasa khatrul maqam. Sebuah rasa bahwa ketika kita salat itu, kita akan berada di hadapan Zat yang maha besar. Ini posisi yang sangat sakral. Wa huwal matla', dan itulah caranya. Kemudian berikutnya yang ketiga, wa yafrughu qalbahu qabla at-tahrim bis salati amma yuhimmuhu fala yatruku li nafsihi syughlan yaltafitu ilaihi khatiruhu. Kemudian proses berikutnya, hendaklah dia meninggalkan apapun yang sedang menyibukkannya sesaat sebelum salat. Perlu ditenangkan diri dulu. Misalnya masuk waktu salat, azan tiba. Pedagang-pedagang itu ketika dia berangkat ke ke masjid untuk salat itu harus dipaskan dulu. Kalau perlu ditutup, dikunci, tokonya dikunci yang pas. Diselesaikan harus betul-betul pas itu. Jangan nanti begitu masuk salat pikirannya masih, tadi saya kunci betul apa tidak, tadi pas saya kunci apa tidak, tadi motor saya bagaimana saya parkirkan. Maka ketika menuju salat itu tidak perlu buru-buru. Alaikum bis sakinah, kata Rasulullah. Kalau kalian pergi menuju salat, pergilah, datanglah ke salat itu bis sakinah, dengan penuh ketenangan. Tidak perlu lari, tidak perlu buru-buru, dengan penuh ketenangan. Kalaupun dapat sempurna rakaatnya, maka alhamdulillah. Kalaupun luput, masbuk, tinggal 1-2 rakaat, sempurnakan, tidak masalah. Karena as-sakinah, suasana yang tenang. Hati ketika kita mau sholat, itu lebih penting daripada dapat rakaat sholat itu lengkap dengan imam, tapi hati kita sedang tidak tenang, badan sedang ngos-ngosan, sedang capek. Ada orang kan seperti itu, suka kejar-kejar. Oh, ini imam sedang rukuk. Ini kalau nggak lari nggak dapat rakaat dengan imam sedang rukuk. Itu tidak perlu itu. Lebih baik ya, tinggal rakaat itu dengan imam, kita masbuk, tapi dapat tenang ketika kita masuk sholat. Daripada kita dapat rakaat itu dengan imam, tapi kita ngos-ngosan, tapi kita nggak tenang. Ya, maka alaikum bis sakinah. Sebelum salat itu dipastikan kita harus betul-betul dalam kondisi siap, tenang. Imam juga seperti itu. Ya. Maka kita lihat kalau di sana itu, di tempat orang di Arab itu, ya, di Mesir pengalaman kami itu, setiap mau salat berjamaah itu, imam itu betul-betul mengingatkan makmum. Bukan sekedar saf lurus rapat rapi dah selesai, enggak. Imam itu betul-betul berdiri sebelum takbiratul ihram, dia menghadap ke jamaah, mengkondisikan bahwa kita ini perkara besar mau salat ini, bukan main-main. Maka dia akan mengatakan tarasu wa'tadilu, saf lurus, tegas dia katakan itu. Saf lurus, rapat dan rapi. Sallu salata muwadda, disampaikan. Salatlah kita semua hari ini seolah-olah ini salat terakhir kita. Jadi betul-betul dibentuk rasa itu. Wa'lamu annal mar'a laisa lahu min salatihi illa ma aqala minha. Ketahuilah oleh kalian semua. Itu imam menyampaikan itu sebelum takbiratul ihram. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa siapapun yang salat, kalau akalnya, pikirannya enggak ke salat, maka salatnya enggak sempurna. Dia hanya dapat salat itu yang dia khusyuk saja, yang enggak khusyuk dia enggak dapat. Nah, disampaikan itu. Jadi makmumnya itu betul-betul dalam kondisi serius. Nah, kalau kita kan enggak, kadang-kadang imam pun saf segitu aja. Nah, langsung dia balik, langsung dia takbiratul ihram. Karena pun dia pun baru bangun tidur rupanya. Dia pun belum fokus, ya. Nah, jadi disuasanakan itu, perlu suasana itu. Kita merasakan walaupun hanya 2 rakaat subuh, walaupun hanya
3 rakaat maghrib, walaupun enggak lama salatnya, karena memang salat berjamaah disunatkan jangan lama-lama. Tapi khatrul maqam tadi, imam itu harus mampu mengkondisikan jamaah itu, ini kita betul-betul sedang akan melakukan perkara besar, menghadap Allah. Maka kita bawa perasaan seolah ini salat terakhir kita. Jadi betul-betul terasa salat itu sesuatu yang besar. Nah itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, proses berikutnya, hilangkan semua yang sedang kita lakukan sebelum salat itu, kita hilangkan pikiran tentang itu, betul-betul kita fokus. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i itu, kenapa? Dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab yang lain, ya, sebagian yang lain, disunatkan talaffuz bin niyah. Selain kita niat dalam hati yang merupakan satu rukun dalam solat, disunatkan talaffuz. Apa itu talaffuz? Niat kita baca dengan lisan. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, kita sunat membaca usalli fardhas subhi tadi misalnya. Kita lafazkan niat itu. Sebelum kita takbiratul ihram, kemudian kita pasang niat dalam hati. Memang tidak ada dalil khusus yang memerintahkan siapapun yang solat, sebelum solat baca dulu niatnya itu, dilafazkan dulu sebelum dia pasang dalam hati. Tidak ada perintah itu, memang betul tidak ada. Tapi kenapa Imam Syafi'i beserta ulama-ulama dalam mazhab yang lain menyarankan, ya, mengatakan sunat kita melakukan talaffuz bin niyah untuk memantapkan hati. Jadi begitu kita mau sholat, kita nyatakan dulu. Ini mau sholat. Yang lain ditinggalkan. Maka kita ikrarkan usalli fardhas subhi. Itu kita ikrarkan, itulah talaffuz bin niyah. Karena kadang-kadang kalau kita langsung masuk sholat, begitu kita takbiratul ihram, saat kita niat, sedangkan pikiran kita masih apa yang kita lakukan tadi sebelum sholat, sehingga banyak orang panjang takbiratul ihramnya. Begitu takbiratul ihram Allah, enggak pas masuk niat, terganggu. Karena pikiran mentang bunuh padit bunuh roh balik peng bunuh kasalah balik sang bunuh. Kahanagan memparkir Honda masih terganggu. Tapi ketika dia sudah ikrarkan usalli fardhas subhi, jadi begitu dia takbiratul ihram, yang dia lafazkan tadi itu sudah lancar masuk ke hatinya. Jadi enggak perlu lama-lama lagi, langsung Allahu Akbar. Tapi ada orang-orang karena kadang-kadang enggak dia lafazkan niat itu, panjang takbiratul ihramnya itu untuk dia paskan lafaz niat itu. Jadi nanti belum lagi usalli fardhas subhi, mau bilangnya subuh terbilang zuhur. Usalli fardhas zuhri padahal subuh, dia balik lagi sehingga butuh waktu yang lama. Nah, jadi di antara maqasid para ulama mazhab menyatakan sunat talaffuz bin niyah itu untuk memastikan kondisi kita sebelum salat itu betul-betul siap. Maka ikrarkan, bacakan niat. Nah, seperti yang kebanyakan kita hari ini, kalau salat baca niat dulu atau talaffuz bin niyah. Kemudian datang orang mengatakan itu bid'ah, itu tidak boleh dan ini itu. Nah, itu dia tidak memahami maqasid daripada ulama-ulama dalam memfatwakan sunat talaffuz bin niyah, yang diantaranya pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian fala yatruku li nafsihi syughlan yaltafitu ilaihi khatiruhu, maka janganlah sampai dia menyisakan ketika dia salat itu, dia masih menyisakan pikiran-pikiran yang ada dalam yang dia lakukan sebelum dia salat. Cuman itulah, ada orang-orang kadang justru hilang kunci rumahnya, hilang kunci kendaraannya. Justru solusinya dia salat. Karena biasanya menurut dia dalam salat dapat itu kunci. Jadi kalau sudah begini tujuannya memang salat itu untuk cari kunci, bukan. Jadi memang harus dihilangkan pikiran itu. Nah, kemudian ada cara lain yang lebih ekstrim ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. Apa yang lebih ekstrim itu? Adalah dengan cara fayu'aqibu nafsahu bin nuzu',
an tilkal syahawat wa qat'i tilkal alaiq. Ini memang agak ekstrem sedikit proses berikutnya ini. Dengan cara dia menghukum dirinya sendiri dengan mencabut apa yang menjadi pikirannya itu. Dia cabut dan dia putuskan hubungannya dengan apa yang dia pikirkan itu. Nah, ini ekstrem sedikit. Contohnya apa? Ya. Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Waruwiya anna Aba Talhah shalla fi haitin wa fihi syajarun fa'ajabahu dibsiyun tara fi syajar yaltamisu makhrajan fa'atba'ahu basaruhu sa'atan thumma lam yadri kam shalla. Diceritakan bahwa Abu Talhah punya kebun yang cantik. Abu Talhah punya kebun yang cantik. Ya. Suatu ketika dia salat di kebunnya itu, ya, di mana di kebunnya itu ada pohon-pohon yang sangat rindang-rindang, ya, sangat indah sekali. Kemudian di pohon-pohon itu ada burung-burung yang sangat menarik pemandangan, terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Ada satu burung yang terbang-terbang satu pohon ke pohon yang lain, mau keluar kebun itu, nggak bisa keluar karena banyak sekali pohon, luas sekali kebunnya. Maka ketika Abu Talhah salat suatu ketika, kondisi itu mengganggu kekhusyukan salatnya. Jadi dia sedang salat di kebunnya itu, salat menghadap Allah tentunya, dia salat menghadap Allah. Sedang dia salat, dia melihat ada burung itu terbang dari satu pohon ke pohon yang lain, lagi asik-asiknya terbang, mau keluar dia, cuman nggak bisa keluarnya karena luas sekali kebunnya. Sehingga sedang-sedang dia salat, tiba-tiba dia nggak tahu berapa rakaat salat yang sudah dia lakukan. Seperti kita juga, kita mungkin tiap salat seperti itu. Saya kata yang kedua depul kan. Jadi tiba-tiba dia nggak lupa berapa rakaat sudah salat yang dia lakukan. Apa yang terjadi? Fadzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma asabahu minal fitnah. Maka kemudian Abu Talhah berjumpa dengan Rasulullah dan menceritakan bahwa kebun saya sering mengganggu saya salat, sering mengganggu kekhusyukan saya salat. Summa qala, maka kemudian Abu Talhah melanjutkan, ya Rasulullah, huwa sadaqatun fadha'hu haitsu syi'ta. Wahai Rasulullah, kebun itu saya wakafkan. Nah, ini kan agak ekstrim ini. Wahai Rasulullah, gara-gara kebun itu mengganggu kekhusyukan salat, kebun itu disedekahkan. Wahai Rasulullah, hadhihi sadaqatun fadha'hu haitsu syi'ta. Wahai Rasulullah, kebun ini saya sedekahkan, saya wakafkan. Tolong engkau pakai kemanapun yang dibutuhkan oleh umat. Nah, ini ekstrem ini. Kita punya rumah baru, terganggu dalam salat, datang kita ke masjid, ambil masjid saya wakafkan, mengganggu sembahyang lu. Kita punya mobil mengganggu, kita datang, kita wakafkan, cok gede, mengganggu sembahyang mentang. Ini kan agak ekstrim ini. Tapi sahabat seperti itu, artinya begitu salat itu jauh berharga bagi mereka daripada segala dunia dan isinya. Begitu ada hal-hal dunia yang mengganggu, langsung dia wakafkan. Ya. Nah, dan itu bukan hanya satu dua sahabat. Sahabat lain juga demikian. Wa an rajulin akhar annahu sala fi haitin lahu wan nakhlu mutawaqah bi thamariha fanadhara ilaiha fa'ajabathu wa lam yadri kam shalla. Fadzakara dzalika li Utsman radhiyallahu anhu wa qala huwa sadaqatun faj'alhu fi sabilillahi azza wa jalla. Demikian juga ada sahabat lain, dia punya kebun yang sangat indah, kebun kurma. Ya, yang buah-buahnya itu lagi banyak-banyaknya. Lagi subur-suburnya pohonnya itu, buahnya itu luar biasa. Namun suatu ketika saat dia salat, teringat kepada hasil panen kebunnya yang luar biasa itu, sehingga dia lupa berapa rakaat sudah salat. Langsung dia datang ke Utsman bin Affan, dia katakan, wahai Utsman, ketika itu Khalifah Utsman, huwa sadaqatun, wahai Utsman, kebun itu kujadikan wakaf.
Saya serahkan kepadamu wahai Utsman, kebun itu untuk sedekah, faj'alhu fi sabilillah, maka gunakan kebun itu untuk seluruh kepentingan di jalan Allah. Faba'ahu Utsman bi 50,000, maka kemudian Utsman mengambil kebun itu dan dia jual. Mungkin bukan wakaf, bisa dihibah ya. Dia jual kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, itu sahabat. Seperti Umar bin Khattab seperti itu juga. Umar bin Khattab bukan hanya khusyuk yang terganggu. Suatu ketika Umar bin Khattab tertinggal salat jamaah. Tertinggal salat jamaah Umar bin Khattab. Asar. Sedang di kebun dia. Mungkin tidak terdengar suara azan. Sedang di kebun. Berangkat dia dari kebun ke masjid, sampai di tengah jalan, orang-orang sudah selesai sholat, lagi pulang ke rumah dari masjid. Besoknya Umar bin Khattab langsung buat pengumuman, kebun kurma saya yang di sana, saya wakafkan. Karena dia telah membuat saya ketinggalan sholat jamaah. Coba kita bayangkan kalau kita bandingkan dengan kita. Ya, makin kita tertinggal sholat jamaah, tablo kebun lain loh. Begitu nilai solat khatrul maqam tadi, nilai solat itu sangat besar bagi mereka. Nilai karena mereka membayangkan solat itu mereka sedang berhadapan dengan Allah. Mereka sedang berhadapan dengan Allah. Jadi apapun yang mengganggu mereka berhadapan dengan Allah itu langsung mereka hilangkan. Walaupun dengan cara-cara yang kadang-kadang agak ekstrim. Tapi yang cara ekstrim ini kita jangan sembarangan juga. Jadi jangan nanti ada punya kendaraan, punya mobil, pah tiga itamang motornya lan sembayang dayo. Kagak ada khusyuk. Katua tanya pulai puput, tiap publau you motornya. Jangan juga. Bentuk le dah publau, mentamah berah lah khusyuk lah umma ka lewat motornya. Ditimbang-timbang juga bentuk le dah publau, mentamah rela sembayang. Kita menyesuaikan. Artinya inilah gambaran bagaimana proses kekhusyukan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, ulama-ulama itu sangat berat latihannya. Tidak mudah. Jadi jangan membayangkan untuk bisa khusyuk dalam solat itu masuk dalam solat kemudian tutup mata selesai. Sedang belajar khusyuk, enggak. Banyak proses-proses yang harus kita lalui. Kalau kita betul-betul ingin khusyuk dalam solat, maka proses-proses itu harus kita jalani. Yang insya Allah kalau kita jalani tentu pelan-pelan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit Allah berikan kekhusyukan dalam solat kita. Setidaknya walaupun belum full dapat khusyuk, belum full dari takbiratul ihram sampai salam, 50%. Bumerumpak. Walaupun 50% tapi pecah-pecah. Bab Fatihah khusyuk siat, dia rukuk kaipa lain, dia dal khusyuk lah. Dia bagi-bagi 50% khusyuk, 70 ana moho. Dan terus kita usahakan dari 30 mudah-mudahan dapat 50. Dari 50 dapat 70. Namun kalau 100% ya mudah-mudahan ya. Itu kalau sudah 100% khusyuk kita sudah sanggup solat seperti Rasulullah. 1 rakaat 5 juz. Yang kita jelaskan itu. Itu kalau sudah 100% khusyuk. Karena kalau orang-orang enggak khusyuknya itu paling kurang 80%, enggak bisa salat itu berjuz-juz 1 rakaat. Kita tarawih aja yang 8 rakaat, si juz. Enggak ada yang datang ke situ salat tarawihnya. Nah, jadi besar faktor khusyuk itu untuk membuat salat kita berkualitas. Baik, demikian untuk subuh ini. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.